Polres Sukabumi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Korban merupakan seorang ibu rumah tangga. Polsek Cengkareng berhasil mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Divisi Humas Polri menggelar rapat persiapan Hugeng Awards 2024 yang akan digelar pada 12 Juli mendatang. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Dade Salam Pesi kembali menjumpai Anda di Presisi Pagi kali ini, edisi Jumat 5 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Langsung saja kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Polres Sukabumi menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika dan obat keras terbatas dalam kurun Mei hingga Juni 2024. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait termasuk Kasat Narkoba dan KBO Satreskrim. Konvers dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro. Selama periode Mei hingga Juni 2024, Satres Narkoba Polres Sukabumi berhasil mengungkap 17 kasus dengan rincian 11 kasus narkotika dan 6 kasus obat keras terbatas. Sebanyak 22 tersangka berhasil diamankan, terdiri dari 15 tersangka kasus narkotika dan 7 tersangka kasus obat keras terbatas. Dalam operasi ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 375,47 gram sabu, 143,22 gram ganja, serta 1.581 butir obat keras terbatas. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114, 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara hingga seumur hidup. Sedangkan untuk kasus obat keras terbatas, pelaku dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya, Polsek Balikpapan Barat, Polresta Balikpapan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 167 gram. Sabu yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan pada 16 Mei lalu. Barang bukti sabu ini disita dari seorang pemuda berinisial MS, 20 tahun, yang ditangkap pada 16 Mei lalu di salah satu hotel melati di kawasan Jalan Semoy, Balikpapan Barat. Kapolsek Balikpapan Barat menjelaskan total sabu yang disita dari tersangka sebanyak 172 gram, yang mana 167 gram dimusnahkan. Sementara 5 gram disisihkan untuk keperluan persidangan dan 0,26 gram disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium. Dalam pelaksanaan pemusnahan ini, barang bukti sabu dilarutkan ke dalam air panas yang disaksikan oleh tersangka dan jaksa penuntut umum, lalu dibuang ke saluran toilet. Saat ini tersangka MS telah ditahan di rutan Polsek Balikpapan Barat dan dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Polsek Balikpapan Barat memusnahkan sebanyak 167 gram narkoba jenis sabu, yang mana kejadian itu terjadi pada tanggal 16 Mei hari Kamis
2024. Dari total 172 gram sabu yang kita musnahkan 167 gram, kemudian yang 5 gram disisihkan untuk keperluan persidangan dan 0,26 kita sisihkan untuk keperluan pemeriksaan. Barang bukti disita dari berapa tersangka? Barang bukti disita dari satu orang tersangka atas nama MS. Kemudian MS ini kita kenakan pasal, kita sangkakan pasal 114 ayat 2 subsidi 112. Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Polres Sukabumi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Sukamanah, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro mengatakan kasus bermula dari laporan polisi yang diterima pada tanggal 27 Juni 2024 usai penemuan jasad korban di Jalan Pasir Sirem, Desa Sukamanah, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil investigasi, korban merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun, telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan. Pelaku berinisial WS, seorang buruh asal Purwokerto, dan NAA, seorang ibu rumah tangga asal Cianjur. Keduanya diketahui telah merencanakan aksi kriminal ini sejak pertemuan pertama di Pegadaian Cianjur. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 20 tahun hingga seumur hidup. Kita ke Jakarta. Polsek Cengkareng berhasil mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang terjadi di salah satu apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial MA 20 tahun dan MR 20 tahun. Kapolsek Cengkareng Kompol Hasolowan menjelaskan pelaku tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, pelaku membuat akun aplikasi kencan. Melalui akun tersebut, pelaku MA menawarkan korban untuk melakukan open BO. Selain itu, rekan dari MA maksud saya, yakni MR, juga turut serta menawarkan korban di aplikasi kencan. Keduanya mendapatkan bayaran kisaran Rp200.000 hingga Rp300.000 untuk sekali kencan. Selain itu, MR juga mendapat komisi sebesar Rp50.000 untuk setiap tamu. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 10 alat kontrasepsi dan 3 buah telepon seluler. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 761 Junto 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polda Sumatera Utara memeriksa 16 orang saksi terkait dengan kasus kematian wartawan Sempurna Pasaribu akibat kebakaran rumah di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saksi itu terdiri dari keluarga hingga warga yang melihat kebakaran tersebut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan penyelidikan dan penyidikan kasus ini masih terus berjalan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dalam kasus ini, Polri bekerja sama dengan tim laboratorium forensik Inavis, Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, dan Polres Tanah Karo. Bekerja untuk mengucapkan secara langsung bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan dari peristiwa kebakaran yang sama-sama kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, tentu polisi saat ini terus bekerja melakukan rangkaian penyelidikan dari yang rekan-rekan ketahui, proses olah TKP, kemudian tim laboratorium forensik hadir, kemudian juga penyidik dari Polda memberikan asistensi kepada penyidik Polres Tanah Karo. Ini menunjukkan bahwa polisi memiliki komitmen untuk menyelesaikan atau menuntaskan setiap apapun peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan.
Komisi Kepolisian Nasional meninjau rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu yang terbakar di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Kompolnas memberikan perhatian khusus terhadap kematian wartawan Riko Sempurna Pasaribu dalam peristiwa kebakaran rumahnya yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Kedatangan Kompolnas ini untuk melihat secara langsung di lokasi, mendengar informasi dan masukan dari masyarakat terkait peristiwa tersebut. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo masih mengusut pemicu kebakaran rumah milik wartawan yang menewaskan 4 orang korban, serta memeriksa 16 saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Kebakaran ini menelan korban jiwa yakni Sempurna Pasaribu, istri, anak, dan cucu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.